Hari ini kita belajar mengenai chiller water cool dan chiller air cool. Apa yang membedakan chiller water cool dan chiller air cool? Berikut saya jelaskan. Ini chiller water cool, ya. Ada indoor, bagian indoor, ada bagian outdoornya, ya. Konsepnya sama seperti split wall. Yang ada indoor, ada outdoor, atau ada evaporator, ada kondensator. Yang akan kita bahas pertama dulu bagian evaporatornya. Ini evaporator, ya, konsep sistem freonnya mendinginkan evaporator. Evaporator yang dingin, ya, dilalui oleh air. Makanya konsepnya water cool, air yang mendapat dingin, ya, dingin yang di evaporator, ya, air lewat, airnya jadi dingin, ya. Suhu yang disetting chiller, air dingin keluar itu 7 derajat, ya, 7 derajat, terus melewati pompa, menekan terus sampai ke ahu. Ini ahu. Dari ahu, ya, sistem airnya di dalam ahu ada blower yang mengisap udara dari dalam ruangan. Ini ruangan diisap pakai ducting return, diisap oleh blower, bertubrukan dengan pipa tembaga tadi yang berisi air, yang air dingin yang datang dari chiller, sehingga udara panas yang dari ruangan menjadi dingin, disuplai pakai ducting supply ke dalam ruangan, sehingga ruangan menjadi dingin. Ini ducting return, ini ducting return. Ketika udara panas tadi bertubrukan dengan sistem air di, katakanlah di coil evaporatornya ahu, di coilnya ahu, maka air itu yang 7 derajat datang kena panas udara dari dalam ruangan, air tadi berubah menjadi panas, yaitu keluar menjadi 12 derajat, deltanya 5, 12 derajat. Nah, 12 derajat tadi kembali lagi ke chiller. 12 derajat tadi kembali lagi ke chiller, ketemu dengan air dingin lagi dari evaporator chiller, maka air tadi jadi dingin lagi 7 derajat. 7 derajat masuk lagi 7 derajat, bertubrukan lagi, airnya menjadi panas lagi 12 derajat, kembali lagi ke chiller. Seperti itulah terus menerus sistem dari evaporator atau indoornya chiller. Kemudian masih banyak sebenarnya saya jelasin, tapi konsepnya saja yang saya jelasin untuk membedakan konsep chiller air cool dan chiller water cool. Itu bagian indoornya. Nah, sekarang bagian chiller water cool, bagian outdoornya. Bagian outdoor di sini, pipa tembaga freonnya itu panas. Untuk membuang panasnya, dia menggunakan air. Nah, air yang masuk dari cooling tower melalui pompa, ya, masuk ke cooling tower, sehingga air tadi bertuburkan dengan pipa panas di sini. Airnya menjadi panas, pipanya menjadi dingin. Artinya air yang suhu 27 derajat bertuburkan panas, maka keluar menjadi 30 derajat, tetap delta 5, 32 derajat. Nah, setelah 32 derajat kembali lagi ke cooling tower. Ke cooling tower, air yang panas 30 derajat itu didinginkan dengan sistem fan, blower, dan sistem cooling tower di sini, yaitu melalui bak air ataupun melalui filler dari cooling tower. Dia disaring airnya supaya dingin cepat. Konsepnya seperti itu. Setelah dingin lagi airnya menjadi 27 derajat, masuk lagi 27 derajat, ketemu lagi dengan pipa freon yang panas, berubah lagi menjadi 32 derajat airnya. Didinginkan lagi berubah 27 tadi masuk lagi ke outdoor lagi. Begitu terus menerus. Ya, begitulah sistem dari
chiller water cool yang outdoor. Ketika ketemu panas, maka air itu akan menguap. Lama-kelamaan air itu akan habis. Supaya tidak habis air, maka dipasanglah pelampung di sini, di bak ini, bak dari cooling tower. Ketika dia turun, maka tekanan dia turun karena air mengalir. Maka ketika tekanan turun 1 bar, pompa makeup water nyala. Ketika pompa makeup water nyala, ya, air mengalir, ngisi lagi bak drain yang kosong. Ketika dia penuh, pelampung menutup. Ketika menutup, tekanan naik menjadi 2 bar. Ketika tekanan menjadi 2 bar, maka pompa mati, off. Dia ngambil air dari roof tank. Inilah konsep pompa makeup water ketika air yang dari cooling tower yang mendinginkan pipa pada outdoor berkurang. Maka konsep makeup water harus bekerja supaya air tidak habis. Nah, air yang ada di sistem outdoor itu pemakai chemical cooling tower. Chemicalnya ada 3, ya. 1 penahan korosi, 2 proteksi terhadap lumut, 3 proteksi terhadap zat besi atau zat kimia, ya. Jadi ada chemical, ini sistem chemicalnya yang ada di settingannya, ya. Nah, konsep itulah konsep chiller water cool. Pak, bagaimana dengan konsep chiller air cool? Konsep chiller air cool untuk indoornya sama. Indoornya sama seperti konsep indoornya pada chiller water cool, sama. Kalau di sini mungkin pakai AHU, kalau di sini pakai FCU karena ukurannya kecil. Biasanya ukuran chiller air cool itu kecil daripada water cool. Water cool lebih besar. Nah, perbedaannya apalagi, Pak? Perbedaannya konsep outdoornya. Konsep outdoornya berbeda dengan konsep outdoor chiller water cool. Kalau dia panasnya melalui cooling tower. Kalau ini panasnya kondensatornya melalui fan, blower. Sama konsepnya dengan AC split wall, yaitu outdoornya menggunakan buang panas kondensatornya menggunakan fan. Sama, chiller air cool pun pakai fan membuang panasnya. Konsepnya indoornya sama, bedanya hanya di posisi outdoor kondensator, pembuang panasnya. Kalau water cool pembuang panasnya pakai cooling tower, kalau air cool pembuang panasnya langsung blower. Seperti itulah penjelasan kita mengenai sistem chiller water cool dan sistem chiller air cool. Perbedaannya hanya di posisi outdoornya ataupun di kondensator ataupun sistem pembuangan panasnya. Itulah perbedaan chiller air cool dan chiller water cool. Kapasitasnya juga berbeda, lebih besar kapasitas water cool daripada air cool. Ya, sistem chemicalnya pun berbeda. Kalau sistem ini namanya closing pipe. Kalau ini open pipe. Artinya airnya bisa mengandung lumut karena ada udara. Kalau ini tidak ada, langsung closing, pipanya closing, airnya di dalam. Jadi lumut, tidak ada chemical untuk lumut di air cool. Seperti itulah penjelasan saya untuk chiller air cool, water cool, dan perbedaan-perbedaannya dan beberapa spek-spek yang diperhatikan. Kalau AHU nanti kita pelajarin lagi. Itu aja yang saya mau jelaskan. Terima kasih buat teman-teman. Tetap belajar semangat melalui pelatihan di PT Mino Karya Sejati. Sukses kita bersama. Terima kasih.